Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Dalam pekan ketiga masa Paskah, kita akan membaca kitab suci serta merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Bersama dengan saya Suster Patricia KSCC, lingkungan Santo Agustinus, Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami haturkan rasa syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dengan memberikan makanan agar kami sanggup mengikuti Engkau. Semoga kami tetap memberi perhatian kepadamu sebagai sumber kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Semoga berkat-Mu memberikan semangat di dalam mencari dan melakukan kehendak-Mu dalam diri kami. Inilah doa dan harapan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar dikatakan bahwa akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam ayat ini ditekankan mengenai kebutuhan manusia yang sangat fundamental, yakni makan dan minum. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa kalau ia lapar dan haus. Maka Yesus menyoroti kebutuhan manusia yang paling mendasar ini. Kalau kita memperhatikan kehidupan manusia sehari-hari, perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok ini begitu besar. Namun demikian, kebutuhan ini tak pernah terpuaskan 100%. Lalu bagaimana kebutuhan mendasar ini dapat memberi kepuasan kepada manusia? Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup." Karena itu ia meminta manusia datang kepadanya, serta percaya kepadanya. Datang berarti kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi kita perlu mencari Dia. Mencari berarti ada usaha terus-menerus sampai kita menemukan apa yang menjadi kerinduan hati kita yang terdalam, yakni bertemu dengan Dia sebagai pemuas kerinduan kita yang terdalam. Selain mencari, kita diminta juga untuk percaya. Percaya berarti bahwa kita menyerahkan segala usaha kita ke dalam tangan-Nya. Semoga Ia memberkati dan memberi serta memenuhi kebutuhan kita. Dan apa saja yang diberikannya perlu kita syukuri. Bersyukur berarti menghargai dan menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan senang hati, meskipun apa yang diberikannya itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Sebab dalam doa Bapa kami dikatakan, "Berilah kami rezeki hari ini." Doa ini tidak mempermasalahkan bahwa rezeki yang kita terima itu harus sesuai dengan selera kita, tetapi rezeki yang dapat menghidupkan kita hari ini. Maka rezeki apapun yang diberikannya, pantas kita syukuri dan kita terima dengan senang hati. Lalu bagaimana kenyataan hidup kita selama ini? Sudahkah kita mensyukuri akan segala sesuatu yang kita terima selama ini? Apakah kata syukur mudah kita ungkapkan
Bila yang diberikannya tidak selalu sesuai dengan harapan kita, semoga kita semakin mampu bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikannya kepada kita. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar dikatakan bahwa "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam ayat ini ditekankan mengenai kebutuhan manusia yang sangat fundamental, yakni makan dan minum. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa kalau ia lapar dan haus. Maka Yesus menyoroti kebutuhan manusia yang paling mendasar ini. Kalau kita memperhatikan kehidupan manusia sehari-hari, perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok ini begitu besar. Namun demikian, kebutuhan ini tak pernah terpuaskan 100%. Lalu bagaimana kebutuhan mendasar ini dapat memberi kepuasan kepada manusia? Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup." Karena itu ia meminta manusia datang kepadanya, serta percaya kepadanya. Datang berarti kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi kita perlu mencari Dia. Mencari berarti ada usaha terus-menerus sampai kita menemukan apa yang menjadi kerinduan hati kita yang terdalam, yakni bertemu dengan Dia sebagai pemuas kerinduan kita yang terdalam. Selain mencari, kita diminta juga untuk percaya. Percaya berarti bahwa kita menyerahkan segala usaha kita ke dalam tangan-Nya. Semoga Ia memberkati dan memberi serta memenuhi kebutuhan kita. Dan apa saja yang diberikannya perlu kita syukuri. Bersyukur berarti menghargai dan menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan senang hati. Meskipun apa yang diberikannya itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Sebab dalam doa Bapa kami dikatakan, "Berilah kami rezeki hari ini." Doa ini tidak mempermasalahkan bahwa rezeki yang kita terima itu harus sesuai dengan selera kita.
tetapi rezeki yang dapat menghidupkan kita hari ini. Maka rezeki apapun yang diberikannya, pantas kita syukuri dan kita terima dengan senang hati. Lalu bagaimana kenyataan hidup kita selama ini? Sudahkah kita mensyukuri akan segala sesuatu yang kita terima selama ini? Apakah kata syukur mudah kita ungkapkan bila yang diberikannya tidak selalu sesuai dengan harapan kita? Semoga kita semakin mampu bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikannya kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala pemberian-Mu bagi kami. Semoga semua yang kami terima menjadikan kami tetap rendah hati, karena itu adalah kemurahan-Mu, bukan karena jasa kami. Maka perkenankanlah kami mensyukuri atas apa yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Semoga semuanya itu membuat kami semakin berani berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.